Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asror. Pak Moris, apa kabar Pak Moris? Alhamdulillah baik Pak Asror. Ah, Pak Moris, kebenaran ini nih. Eh, Bolehkah saya minta waktunya Pak Moris, Pak? Oh, dengan senang hati Pak Asror, silakan. Nah, Gimana nih Pak? Pak Moris, saya mau bercerita tentang yang salah saya alami. Nah, tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas nih Pak. Oh iya Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Gini Pak, saya baru saja nih mendapatkan teguran dari kepala sekolah Pak. Nah, beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar nih Pak. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu tampak keberatan ketika saya mengajar itu tanpa buku teks. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Pak. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan nih, Pak, bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum. Nah, walaupun tidak menggunakan buku teks. Namun pengawas tersebut nampaknya tersinggung, Pak, gitu, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah gitu ini, Pak. Oh, seperti itu ya Pak Asror ya. Iya, Jadi ketika Pak Asror sedang disupervisi, pengawas tersebut mempermasalahkan gitu ya. Kenapa iya, Pak Asror tidak menggunakan buku teks? Demikian ya Pak Asror ya. betul, Pak. Nah, Oh, jadi kan kalau eh, hmm, ini saya kan sudah terbiasa nih Pak ngajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga saya yakini saya sudah kuasai nih Pak. Oh iya. Oke Pak Asror, kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut? Dan apa yang kira-kira menjadi kelebihan Pak yang dirasakan Pak Asror saat tidak menggunakan buku teks tersebut Pak? Eh, Kalau kelebihan yang dirasa eh, merasa lebih bebas sih Pak. Nah, dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut ya bagi aku itu merupakan hal sebagai bentuk dari implementasi Merdeka Mengajar loh Pak. Iya, benar sekali Pak Asror. Mungkin Pak Asror merasa itu merupakan suatu kebebasan Pak Asror dalam artian Pak Asror bisa menggunakan metode atau referensi yang bagi Pak Asror nyaman gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau boleh tahu pada saat Bapak mengajar, Bapak menggunakan sumber apa aja nih Pak? Nah, kalau sumber belajar nih Pak, saya ini menggunakan sumber belajar dari internet Pak, baik itu misalnya dari YouTube atau ya artikel ilmiah gitu Pak. Nah, itu sumbernya dari internet Pak yang paling banyak saya gunakan. Wah, luar biasa sekali Pak Asror ini ya. Maksudnya memberikan pengajaran kepada siswa itu sudah modern gitu ya. Begini Pak, menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat Pak eksplorasi dalam murid Bapak ketika supervisi tadi? Eh, aku pikir-pikir kembali nih Pak, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sih sebenarnya. Nah, bahkan kalau aku pikir kembali gitu ya, itu bisa jadi memperkaya referensi murid dan mengeksplor materi pembelajaran ya, Pak, ya? Iya, benar sekali Pak. Eh, saya sangat setuju sekali dengan Pak Asor ini. Semuanya kan bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak ya. Semakin banyak referensi atau media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, saya yakin dan percaya itu akan membuat pembelajaran semakin lebih baik dan menarik tentunya ya Pak ya. Jadi Hmm. Pak, jadi sekarang ya Pak ya, berdasarkan pengalaman Pak Asror yang menjadi kendala Pak Asror gitu, apa nih Pak rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Eh, Rencana ya, Pak, ya? Iya. Yang pertama mungkin Pak nih Pak. Nah, saya akan menghadap kepala sekolah nih Pak. Nah, jadi nanti rencananya itu saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf di mana lah membuat kecewa Bapak pengawas. Nah, kalau memang memungkinkan,
secara pribadi saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas. Nah, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan, salah paham yang berkepanjangan. Soalnya ada rasa tidak nyaman gitu, Pak, di saya. Oh, baik Pak Asror. Jadi saya juga pribadi nih Pak Asror selaku rekan sejawat Pak Asror sangat senang sekali gitu dengan tindakan yang akan Pak Asror lakukan ini. Yang mana dengan Pak Asror menyampaikan permohonan maaf kepada pengawas yang telah membuat beliau kecewa, itu merupakan suatu tindakan yang baik dan terpuji bagi saya karena Pak Asror mau membuka diri, mau menerima keadaan dan mau menerima masukan, dan itu sangat luar biasa sekali Pak Asror. Jarang sekali ada orang gitu seperti Pak Asror ini bisa berbuat dan bertindak demikian, dan saya yakin dan percaya yang Pak Asror lakukan ini adalah untuk kebaikan bersama, dan pengawas juga mengapa mempermasalahkan Pak Asror ketika mengajar tadi tidak menggunakan buku teks tersebut, itu mungkin beliau ada pemikiran lain dan mengharapkan Pak Asror ini totalitas dalam mengajarnya gitu kan, karena mungkin bagi Pak Asror sudah cukup nih dengan media pembelajaran dari internet, YouTube, dan referensi lainnya, tetapi mungkin buku teks atau buku paket ini merupakan suatu kewajiban yang mana dari program pemerintah juga yang harus dilaksanakan gitu ya Pak ya. Jadi Pak, apa nih Pak yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas nih Pak? Nah, eee, gini Pak, sempat mikir-mikir juga tadi Pak. Nah, yang akan saya, katakan terhadap beliau, karena saya juga tidak mau, beliau tersinggung dan, nanti apa maksud yang saya sampaikan juga nanti, takutnya ya jadi, eee, saya nih Pak akan mengatakan nantinya bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Nah, di antaranya, menggunakan buku teks seperti yang disarankan beliau. Kemudian internet video pembelajaran, dengan tujuan, supaya murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka gitu, Pak. Nah, saya akan mengikuti, sepertinya saran dari beliau gitu, Pak, dengan menggunakan buku teks. Mungkin itu, Pak, Oh, nanti. wah, bagus sekali Pak Aslor. Luar biasa sekali dengan tindakan yang akan Pak Asror lakukan ini, dengan mengatakan bahwa Pak Asror akan mengajar menggunakan dengan banyak sumber belajar, diantaranya tadi tidak lupa untuk menambahkan buku teks sebagai referensi sesuai dengan kehendak dari Bapak Pengawas, serta internet dan video pembelajaran yang sudah Pak Asror selalu buat gitu dengan tujuan Pak Asror ingin selalu mengeksplorasi materi dengan merdeka sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang. Wah, Pak Asror, semoga apa yang menjadi rencana Pak Asror ini mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya, Pak, heeh. Oke Semoga Pak, ya. Sekarang Pak, apa nih Pak yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini nih Pak? nah, benar nih, Pak. Eee, Komitmen ya. Nah, Iya. saya ini Pak, saya berkomitmen nih Pak, sepertinya untuk, selalu, membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar Pak. Nah, sehingga, murid, mengeksplorasi materi dan murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Nah, dan saya, tentunya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan, serahkan pemilihan sumber belajar, kepada murid-murid saya, Pak. Nah, seperti halnya tadi ada, dengan buku teks, kemudian video, melalui internet dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali Pak Asror. Dengan komitmen Pak Asror untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar ini dengan tujuan untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid Pak Asror di kelas dan di sekolah itu dapat menjalankan merdeka belajar dengan baiknya. Saya juga salut nih Pak dan ikut senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, karena dengan belajar kemerdekaan merdeka belajar ini saya yakin dan percaya akan ketercapaian yang menjadi ketercapaian pembelajaran itu akan tercapai dengan baik. Dan perlu Pak Asro ketahui, saya pribadi nih Pak sangat senang sekali gitu kan, sangat senang sekali bisa berbagi dengan Pak Asor dan bisa mendengar apa yang menjadi keluhan Pak Asor ini.
Dan saya sangat mendukung Pak apa yang menjadi komitmen Bapak ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Bapak ini semuanya ini dapat berjalan ya Pak ya. Jadi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Pak Asror harapkan. Karena saya yakin dan percaya kekeliruan atau miskomunikasi antara Pak Asror dan pengawas tadi tidak lebih adalah untuk kemajuan dunia pendidikan gitu, untuk kemajuan Pak Asror sendiri selaku guru di kelas untuk menerapkan atau untuk selalu menggunakan buku teks tadi dan media-media pembelajaran tadi sebagai media pembelajaran. Dan saya juga Pak Asror sangat salut sekali, sangat bangga sekali dengan Pak Asror yang mau membuka diri, yang mau berkomitmen, yang mau untuk mengambil aksi tindakan untuk menemui pengawas tersebut untuk membicarakan tindak lanjut dari masalah tersebut. Dan Pak Asror juga berkomitmen untuk tetap menggunakan buku teks pembelajaran sebagaimana yang sudah disarankan oleh Bapak Pengawas. Tindakan Pak Asror ini boleh saya apresiasi, sangat luar biasa sekali. Semoga Pak Asror kedepannya akan tetap menjadi murid yang selalu dibanggakan oleh sekolah dan dirindukan oleh murid-murid di sekolah ya Pak Asror ya. Iya Pak. Iya, saya sangat senang sekali sama Pak Moris. Nah, saya berterima kasih banyak nih Pak Moris ya. Saya sangat senang dengan Pak Moris, tidak hanya muda, Pak Moris sudah seperti orang yang dewasa, bahkan melebihi usia saya gitu Pak. Nah, saya sangat senang sekali saya punya tempat berbagi yang bisa memberikan saran kepada saya, memberikan jalan. Saya sekarang merasa lega loh Pak. Saya merasa senang, saya merasa lega, saya merasa menemukan jalan keluar terhadap masalah-masalah saya. Saya berterima kasih banyak Pak atas waktu sharing-nya. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita. Pak Moris sukses bersama dengan muridnya, dan saya sukses juga bersama dengan murid-murid saya, Pak. Nah, terima kasih banyak. Saya harap Pak Moris tidak bosan-bosannya ya Pak ya, kalau saya ada masalah, karena saya sangat merasa nyaman dan senang apabila berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan Pak Moris. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Pak Moris. Amin. Amin, amin Pak Asror. Saya juga pribadi sangat senang sekali bisa menerima dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan Pak Asror. Itu semua tidak lepas dari bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, saya sangat bangga sekali dengan Pak Asror mau membuka diri dan mau berbagi cerita kepada saya atas apa yang menjadi permasalahan Pak Asror. Jadi Pak Asror tidak menanggungnya sendiri gitu. Dan saya pribadi juga mengharapkan semoga kita selaku pendidik selalu berperilaku baik dan mengedepankan apa yang menjadi keberhasilan murid ke depannya. Baik Pak Asror, mungkin itu saja ya yang bisa saya bantu untuk Pak Asror. Lain kali jangan sungkan-sungkan Pak untuk berbagi. Sekian Pak ya. Iya Pak Moris, siap Pak Moris. Terima kasih Pak Moris. Ya, Sekian. ya Pak, saya izin ke luar dulu ya Pak ya. Oke Pak Moris, terima kasih. Oke Pak Asror, cukup ya? Siap. Mantap Pak Moris. Mantap ya. Berarti lanjut Pak Asror nih ya. Ya, oke. Tunggu SWOT Pak Asror ya, SWOT ya. Semenit Oke, aja. Pak Moris. Adil. Halo Pak Asror. Ya Pak Moris, siap. Ya oke, bentar ya. Tadi ini Pak Asror pas lagi Zoom aku kan pengurus barang. Jadi hari ini tadi kebagian itu kebagian jadwal hari ini, dan ini ada kombel hari ini di sekolah. Jadi nak minjam kunci Chromebook aku yang pegang kan. Oke Pak Asror. Siap, siap ya. Jadi sekarang untuk Pak Asror, kita ini pas jam 2 kan ya, di sana pas jam 3 ya.
Iya, betul. Oke, Pak Asror. Oke, Oke. jadi izin Pak Moris, nanti Iya. sebelum ke pembicaraan, aku sedikit bercerita gitu tentang skemanya gitu ya Pak Moris ya. Oke, benar-benar. Oke, oke. Sip, Pak Asror. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam simulasi ini kasusnya di mana ada seorang murid uh, yang ada seorang murid ini di mana murid tersebut jarang masuk. Nah, guru tersebut menyelesaikan permasalahan siswa yang jarang masuk ke sekolah. Diduga nih anak ini memiliki masalah keluarga atau broken home. Nah, ayah dan ibunya itu sudah bercerai gitu. Nah, sang anak informasinya acap kali tidak ke sekolah dikarenakan salah satunya harus membantu ibunya mencari tambahan penghasilan. Nah, acap kali tidak hadir itu terutama di musim panen lada. Nah, pada saat panen lada, uh, anak tersebut bekerja di kebun lada untuk mendapatkan upah yang diberikan ke ibunya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuannya nanti tahap awal di mana kedua pihak antara coach yaitu saya sendiri nanti dengan coach yaitu Pak Moris menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung dan idealnya tujuan ini datangnya dari coach. Nah, untuk coach sendiri nanti saya, untuk coachnya Pak Moris. Oke, kita mulai Pak Moris. Oke, siap Pak Asror. Iya, silakan Pak Moris. Izin Pak Moris, untuk dialog kali ini kita menggunakan bahasa daerah ya Pak ya. Oke, siap. Oke Pak Moris, Ya. silakan. Nah, dialog dimulai dari Bapak. Pak Asror, dapat nolong aku ke? Aku nih lah berusaha Pak Asror semaksimal mungkin. Tapi belum ketemu jalannya idang nulung menyelesaikan masalah aku nih di kelas Pak Asror. Nah, iya Pak Moris, gue mau ngayak kuang Pak Moris. Nah, Pak Moris, mau aku kuang tahu gitu. Apalah masalah Pak Moris nih? Gini Pak Asror, di kelas aku nih ada murid. Murid ini jarang benar masuk ke sekolah, pening laku di luar. Dan alasan bermacam pula. Aku tuh sebenarnya kurang terima dengan alasan dia yang rajin tidak jelas, bermacam seperti ini gitu. Pokoknya jadi buat aku pening kepala lah ngadapi biak siko ini nih. Iya ke Pak? Oh, pantasan Pak Moris beberapa hari ini kelihatan agak-agak gelisah gitu semacam ada hal lah gitu nak. Nah, ini Pak Moris, menkuang bertanya kiranya. Ngapalah nok lah Pak Moris lakui kan murid itu teh, kan siswa itu teh Pak. Jadi gini Pak Asror, sebenarnya nok lakukan tuh banyak sebenarnya terhadap anak ini nih. Nok lakukan, akulah manggil anak itu, akulah bercakap, akulah nasihat, akulah beri masukan supaya dia tuh tetap rajin masuk ke sekolah. Tapi agi manse juga macam itu gitu. Dan aku juga sebenarnya kalau Pak Asror perlu tahu lah melaksanakan nama segitiga restitusi itu kan anak itu. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi terhadap anak itu, awalnya sih bagus, keterimaan dia ibaratnya tuh nerima gitu dan berubah suat. Tapi saya Pak Asror kelihatan suat rajin sekolah, tapi tidak berlangsung lama. 2 hari 3 hari udah itu lah lempus pula begitu. Lah kembali pula macam terbiat awal cara masuk sekolahnya. Jadi aku secara pribadi sebenarnya lakualahan lah ngadapin dia nih. Tidak tahu nak cara kiap lagi gitu ya supaya dia tetap rajin masuk ke sekolah gitu. Jadi aku takut ada sehingga tidak ada keseimbangan gitu antara dengan siswa yang lain. Nggak disurau anak di kelas aku macam ini. Karena kadang aku juga malu kan kepala sekolah, kan bapak ibu guru di sekolah atau gitu dengan pula tingkah laku di macam ini gitu. Iya ke Pak Moris. Padahal nak Pak Moris ya lah Pak Moris lakukan restitusi. Nah, sebenarnya mulai dilakukan restitusi itu lah meri solusi gitu. Nah, kita kan kemarin memang belajar restitusi ya sama-sama gitu nak. Nah, jadi kurang tahu ke Pak
Adakah misal Bapak terdapat cerita dari murid lain atau misal dari orang lain atau kabar burung ya Pak, ngapalah jadi sampai, murid, itu dak datang ke sekolah gitu Pak, no apalah kira-kira, sebenar no ngendasari dia teh? Tahu ke kira-kira Bapak Pak, itu ngapa jadi gitu teh? Nah, inilah Pak Asror, jadi nak aku berbagi nak sharing tuh dengan Pak Asror tuh. Murid itu tuh belum nyebut langsung kan aku apa alasan benar gitu. Ngapa jadi sampai dia tidak masuk ke sekolah tuh. Itu juga selalu kutanya-tanya. Nanya kan kawan gitu juga ada dapat hasil gitu ya. Jadi aku pening sendirilah dibuat aku tidak tahu lagi mana. Usai menendak dia lah Pak Asror sebenarnya di nak sekolah, nak enggak. Tapi kan kita sebagai guru nih tidak kurang gitu juga gitu. Nah, ngasihin juga dengan masa depan dia kelak. Biar sekarang ini tidak berpikir benar lah gitu. Sekarang di malah sekolah, kelak kan jadi apa? Origin sekolah aja kadang tidak jadi orang, pergi malah sekolah macam ini gitu ya ibarat loh. Namun aku nih Pak Asror sebenarnya lah dapat informasi gitu ya. Kalau murid itu tuh jarang masuk sekolah karena dia nolong rumah. Jadi kemarin aku nanya dengan kawan dan dapat info. Jadi aku bertanya lah dengan tetangga dengan lingkungan sekitar sana, nyari-nyari informasi lah aku tuh gitu kan, jangan sampai tidak diusaha lebih lagi kan untuk si anak ini nih. Aku setang ikhlas lillahi ta'ala lah ya. Jarang masuk sekolah tuh kata di nerjin nolong umak muti sahang. Jadi umaknya nanam sahang mungkin. Nanam sahang kalau aku nak melihat juga kalau nanam sahang di kebun orang. Jadi umaknya rupa bukan punya lahan bukan. Umaknya muti sahang di kebun orang dan dapat upah dari orang itu. Kurasa dia lah nyaman kan gawe itu. Jadi dia tuh lah nyaman bergawe, mungkin ada dapat duit sikit-sikit gitu dengan dia nolong umak muti sahang dan di lahan orang itu tadi, Pak Asror gitu, Pak Asror. Oh, iya Pak ya, masih nak Pak kadang-kadang, anu itu tulis gitu nak ya, ini ya anu itu Pak Moris, lah berapa kali kira-kira Pak Moris melakukan segitiga restitusi kan murid itu Pak? Memang saya Pak Asror aku nih belum gila gimana gitu ya terhadap segitiga restitusi itu laku jalankan, tapi memang saya aku nih entah nak berapa kali ke ngadapin dia nih pakai segitiga restitusinya. Aku baru sekali Pak pakai segitiga restitusi untuk si anak ini nih. Oh, baru sekali Pak ya. Ah, ini Pak, nanya pula nih Pak, kira-kira ideal, situasi ideal atau bagus yang Bapak nak, agar murid itu kiapalah Pak, dengan, solusi ya Pak, Bapak nakkan Aku murid itu kiapa nak Pak? iya Pak, aku tuh nah ke murid ini nih dapat rajin masuk sekolah gitu, ndak ngotore absen. Kadang-kadang kan Pak letih, absen bagus ada pemeriksaan dari kepala sekolah, pengawas, maka absen dia nih tutor benar, nyacate gitu. Kawan-kawan yang lain bagus gitu. Jadi aku tuh nah ke murid ini rajin masuk sekolah macam kawan-kawan yang lain Pak. Oh, iya 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 Pak, iya. Nah, sejauh pengalaman Bapak kenalkan murid itu, nah kira-kira hal apalah yang penting Pak, harus Bapak lakukan kan murid itu Pak, agar apa Bapak nak kira-kira, dapat kejadian gitu Pak? Aku sih memang belum melibatkan orang tua kan guru lainnya dalam melaksanakan segitiga resus ini baru aku sendirilah gitu. Rencana aku sih memang ada Pak nak manggil orang tua dia nih gitu dan nak ngajak guru lain juga gitu kan untuk membantu aku untuk nyikap ini. Makanya aku nih sekarang nih nak sharing dulu kan Pak Agro nak berbagi cerita lagi gitu nak minta solusi lain kayak apa lagi gitu untuk menghadapi itu Pak. Iya, Pak. Ide bagus ini Pak, aku senang juga Pak Ikam nak ceritakan aku gitu, karena beberapa hari ini adalah perasaan nak nanya ke Ikam Pak. Adalah gitu perasaan ngelihat raga lain gitu Pak Moris ni ndak ki galak gitu nah ya, gitu. Biasa pun Pak Moris ni orang agak jauh lah senyum gitu nah ya. Nah kelihatan memang beban gitu Pak. Nah aku tuh memang lah nak nanya lah Pak dari, sebelum-sebelum, ini Pak, eee aku setuju Pak, itu dengan apa yang Bapak, sampaikan tadi, itu solusi bagus Pak, memang, harapannya ya biar murid kita tadi enak Pak ya dak sing absen terus gitu, ngasihkan dia juga. Nah, ini Pak, lalu menurut Bapak, apakah hal itu, baik gitu Pak, kalau menurut Bapak sendiri? Kalau misalkan,
ini melibatkan orang tua kan guru lain dalam melaksanakan segitiga restitusi ya Pak? Aku rasa saya itulah Pak hal yang paling tepat ya dan mudah untuk dilaksanakan. Benarlah, aku setuju Pak. Aku rasa memang hal itu yang paling tepat dan mudah untuk dilaksanakan untuk nyikapi murid aku ini nih Pak. Oh, iya iya, Pak. Amun Bapak lah ngerasa itu nak paling tepat saya, Pak. Aku dukung, Pak. Aku dukung anak ya. Nah, Bapak nih kira-kira gitu, sebila lah rencananya nak ketemukan guru lain tadi, nak ketemukan orang tua dia. Nah, maksudnya agar kita ngerencanakan waktu sebila, terus tempat di mana, terus kan berjanjikan orang tua juga anak ya. Nah, sebila lah Pak, menurut Bapak, Bapak nih kan ngelaksanakan segitiga restitusi mau ini gitu Pak, nok selanjutnya. Aku rasa saya secepatnya lah Pak, supaya murid tersebut sadar kan pentingnya sekolah untuk masa depan dia. Aku lah ndak anak juga gitu, si anak ini terlena gitu dengan kegiatan dia selain datang ke sekolah macam tadi nolong mutik sahang, karena bagi aku dia ini anak laki gitu Pak, kedepannya begede tanggung jawab gitu. Maka sekarang bila malas sekolah, jadi harapan aku tuh Pak, aku nak secepat mungkin lah Pak supaya murid tersebut sadar akan pentingnya sekolah. Jadi secepatnya Pak aku nak melaksanakan segitiga resolusi berikutnya. Iya 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 iya, Pak, iya, Pak. Benar, Pak, masa depan dia itu sebenarnya penting gitu, Pak, ya. Dia, aku lihat juga dari keseharian memang nggak banyak tingkah, mungkin karena dia ngerasa perlu ada beban harus ngebantu orang tua dia, nak apa ya tahulah, kadang-kadang, mun nggak nyari sendiri, nah gitu nak ya. Nah, anak kan memang dewasa, nah kita juga sebagai guru memang, haruslah gitu untuk agar supaya kiapa cara dia dapat sekolah sama-sama kan kawan, iya Pak, kita sama-sama lah Pak melakukan segitiga restitusi ya. Aku siap sama-sama kan Bapak, karena aku nang juga murid itu juga terus sekolah gitu nah ya ndak bolos-bolos karena juga dia orangnya pintar. Nah, dia lah salah satu juga harapan generasi untuk mesejahterakan orang tua di depan gitu Pak ya. Nah, kita lakukan lah Pak segitiga restitusi yang melibatkan orang tua, nah ya melibatkan guru lain untuk menyelesaikan masalah. Jadi agar tidak berlarut kita segera kalau nak Pak ya. Iya. Nah, gitu mungkin Pak untuk menyelesaikan masalah nah. Oke Pak, terima kasih banyak lah Pak lah nak ngedengare aku berbagi cerita terhadap nyikapi murid aku nih, karena aku memang seperti yang aku bilang tadi Pak, lah pening lah nyikapi dia dan tidak tahu cara siapa lagi. Mungkin dengan aku melaksanakan segitiga resolusi lagi dengan melibatkan orang tua dia gitu, dengan melibatkan guru-guru juga, dan alhamdulillah juga Bapak sendiri nak bantu aku gitu untuk nyikapi ini, dan besar harapan aku ini solusi terbaik gitu untuk aku nyikapi anak ini gitu, dan mudah-mudahan besar harapan aku ke depannya si anak ini kembali rajin datang sekolah macam kawan-kawannya lain, dan aku juga senang gitu meskipun dia telat berubah gitu, tapi aku senang gitu kalau anak ini benar-benar dapat kembali macam semulanya. Aku makasih banget Pak, makasih banget luar biasa lah gitu. Mula aku pribadi aku terpening kan siapa lah aku pikir wah aku nak share dengan Pak Asror aku pikir Pak gitu Pak. Makasih banyak Pak Asror, luar biasa Iya, lah. Pak Moris sama-sama Pak Moris. Mudah-mudahan Pak Moris segitiga restitusi no sekarang yang berhasil nah Pak Moris ya. Nah, murid dapat sekolah, nah ya terus orang tua juga ndak jadi beban gitu karena aku yakin Pak Moris dengan Anda ngerasa umak dia pasti ngerasa ngasih kan anak nulung umak tiap hari atau belum ada solusi gitu nak benar anak ya. Nah mudah-mudahan lah nanti anak ya dengan kita dengan segitiga restitusi ini itu berhasil anak dapat sekolah dan memberikan jalanan nah Pak Moris ya. Nah itu bagian dari ikhtiar kita Pak Moris. Nah aku tuh nggak dapat kita Pak dapat kita lah Pak Moris memberi solusi ya. Ya Pak Moris semangat pokok kita semangat kita sama-sama ada masalah rumah sekolahnya sama-sama lah kita selesaiin Pak Moris. Itu Oke. dari ya. Oke Pak Asror, makasih ya. Iya iya Pak Moris, iya Pak Moris. Tetap semangat Pak Moris. Oke Pak. Yo Pak Moris ya, izin isok kini kita ketemu lagi Pak Moris. Yo, Oke. assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.
Oke Pak Moris, luar biasa. Oke.